Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kira-kira kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Kali ini kita akan bahas tentang anekdot. Apakah anak-anak pernah mendengar kata anekdot? Hayo coba, anekdot itu apa? Ada yang jawab berupa sindiran? Ya, betul. Anekdot berupa sindiran. Kalau pengertiannya, ada yang tahu? Jadi, teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Banyak yang menganggap bahwa teks anekdot merupakan cerita yang berisi rangkaian beberapa kalimat lucu. Namun, kriteria teks anekdot bukan hanya lucu, tetapi bisa menyampaikan maksud penulis. Selanjutnya, kita akan bahas tentang ciri-ciri anekdot. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot memuat beragam kisah lucu atau humor. Yang kedua, memiliki sifat menggelitik. Berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Setiap cerita lucu itu bisa membuat pembaca merasa terhibur. Ketiga, memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah teks anekdot ditemukan banyak orang yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Oleh karena itu, teks anekdot bisa juga dibilang sebagai media untuk mengkritik suatu peristiwa yang sedang terjadi. Keempat, bisa jadi mengenai orang penting, karena tidak ada aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot. Hal ini menjadikan teks ini biasa digunakan untuk membahas orang-orang penting. Kelima, memiliki tujuan tertentu. Tidak seperti teks yang lain, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai keinginan dari penulis. Dengan begitu, penulis memiliki sudut pandang yang lebih luas dan bisa menghasilkan teks anekdot dengan maksimal. 6. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Orang yang hendak menulis membuat sebuah cerita lain yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan saat ini. Yang terakhir, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Next, struktur teks anekdot. Yang pertama, abstrak. Bagian pertama dari teks anekdot adalah abstrak. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf, yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Yang kedua, orientasi. Bagian kedua dari teks anekdot adalah orientasi. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal, orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga bisa disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Yang ketiga, krisis. Bagian ketiga dari teks anekdot adalah krisis. Setelah pembaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. Yang keempat, reaksi. Bagian keempat dari teks anekdot adalah reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Kelima, koda. Setelah keseluruhan cerita sudah tersampaikan, koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Lalu terdapat kaidah kebahasan teks anekdot. Biasanya juga digunakan untuk membedakan antara teks satu dengan teks yang lain. Berikut ini adalah kaidah kebahasan teks anekdot yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Contohnya, kemarin dan 2 hari yang lalu.
Kedua, menggunakan kata penghubung karena, ketika, dan. Ketiga, menggunakan kata kerja, mendengar, memperoleh, memohon, dan seterusnya. Keempat, menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu. Kelima, menggunakan jenis pertanyaan retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Dan semoga video ini ada bagusnya juga ditonton. Segitu aja, thank you so much for watching, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.